bukan. Anda. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama narasumber saya, ada Bang Effendi Ghazali dan juga Bapak Fahri Ali. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Tadi sudah sempat menyimak ya apa yang dikatakan oleh Presiden terpilih kita, Bapak Joko Widodo ya. Yang menarik ini saya ingin menggarisbawahi masalah target dari PKB yang nampaknya ingin mengungguli Golkar begitu. Saya tidak tahu kalau menurut Bang Effendi Ghazali ini hal yang serius atau cuma bercandaan yang dilontarkan di sebuah forum gitu? Mungkin kontekstualnya ya yang agak penting. Yang pertama, ini kami tadi sepakat sambil bicara sebelumnya, ini adalah pesta walaupun muktamar tapi dengan tamu-tamu yang ada, ini adalah pesta orang-orang yang sedang menang. Jadi sedang menang nih, Anda lihat ya, ada lompatan kursi yang diperoleh oleh PKB 2 kali lebih banyak dibandingkan pemilu sebelumnya gitu ya. Ditambah lagi dengan ikut, termasuk yang kedua mungkin sesudah Nasdem ya, PKB menyatakan dukungan kepada Pak Joko Widodo. Dan baik kemarin beberapa tamu yang menyampaikan katakanlah kata sambutan, dan terutama tentu yang ditunggu-tunggu adalah Pak Joko Widodo ini mulai juga dengan menceritakan bagaimana menang kemarin dan bagaimana punya cita-cita ke depan. Jadi nggak ada masalah kalau saya membatasi dalam ilmu saya untuk komunikasi politik. Kalau Anda lagi menang, Anda boleh ngomong apa saja gitu. Oke, tapi serius atau lebih banyak bercandanya? Gak apa-apa, serius. Boleh dinyatakan sebagai suatu tekad yang serius kan? Cukup ambisius tapi ya Bang ya? Hah? Cukup ambisius. Nah, dalam hal itu kita garis bawahi ambisius karena dalam perjalanan partai-partai politik yang ada, bukan karena bicara di media tertentu, jadi harus mengatakan gini, enggak. Golkar itu adalah party of all seasons. Jadi partai yang mampu melakukan penyesuaian diri sedemikian rupa, dan ya kalaupun nanti naik turunnya nggak terlalu banyak lah. Oke, Pak Fahri, mungkin ada catatan tersendiri ya, apa yang sudah disampaikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo di dalam muktamar dari PKB hari ini? Soal yang mana ini? Yang Golkar? Tadi mungkin masalah kita menggarisbawahi sedikit masalah PKB dengan Golkar sebelum kita masuk ke detail lainnya, masalah revolusi mental. Begini, kadang-kadang ya pada masa reformasi ini ada banyak kejutan ya. Dulu saya nggak percaya bahwa Partai Demokrat itu akan 20%. Jadi survei-survei yang dilakukan sebelumnya itu saya setuju mengatakan terlalu optimis Demokrat ya. Tahun berapa itu? 2009. Dan ternyata dapat gitu. Lalu kemudian ketika Muhaimin mengatakan dia akan mendapat lebih tinggi sebelum pemilu 2014, itu juga saya waktu itu memandangnya begitu gitu. Maksud saya ada kesan kok ini tidak realistis gitu. Nyatanya naik. Tentu kemudian ada faktor-faktor yang bisa menjelaskan kenaikan itu gitu. Nah, karena itu kalau kemudian dibandingkan dengan Golkar, maka harus diambil positifnya. Apakah kemudian Golkar akan siap gitu menerima kekalahan kalau itu betul-betul terjadi gitu. Nah, artinya Golkar harus membuktikan diri bahwa dia itu tidak akan kalah dengan PKB. Jadi ajang pembuktian diri begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Nah, lalu yang kedua, ini memang sedang terjadi pengelompokan. Jadi emosi pengelompokan yang berlangsung tadi itu gitu. Saya lihat ya partai-partai yang mengelompok di koalisinya Pak Jokowi Yusuf Kala itu sedang membangun ya emosi kesatuan di antara mereka gitu. Yang menurut saya ya seharusnya partai-partai lain juga diundang gitu mestinya, walaupun saya lihat situ ada kawan saya Suharso Mono Arfa ya dari P3 gitu, tetapi dan juga dianggap mewakili P3 walaupun kita tidak tahu internalnya gitu. Jadi mestinya Gerindra juga diundang dan segala macam, sehingga memperlihatkan ya sesuatu kepada rakyat bahwa elit itu pada dasarnya ini hanya game gitu, hanya permainan, dan setelah itu mereka akan kembali normal sebagaimana biasa gitu. Nah, kalau dilihat dari siapa saja yang datang pada muktamar PKB kali ini, menurut Anda pengelompokannya ini apa sebetulnya yang ingin disampaikan dari pengelompokan yang terjadi saat ini menurut Anda? Ya, jadi pengelompokan dari koalisi yang menang gitu. Kalau kita mau tidak ada pesan khususnya? Tapi mungkin juga mengundang semua partai barangkali ya, yang sempat datang mungkin ini. Mudah-mudahan ya. Saya berharap begitu tuh, bahwa diundang semua. Lalu kebetulan yang sempat datang ini. Mudah-mudahan demikian.
Baik, nah nanti di segmen berikutnya pemirsa kami akan lebih banyak membahas masalah muktamar dari PKB yang kemungkinan ini akan kembali menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi apakah hal betul-betul akan terjadi? Nanti kami akan lebih membahasnya lebih dalam di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu.